Bila seseorang membaca ayat sajdah, lalu ia sujud, maka menyingkirlah syaitan. Dengan menangis berkata, sungguh celaka manusia, diperintahkan sujud lalu ia sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku diperintahkan sujud, tetap aku membangkang, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menyampaikan tentang ayat sajdah atau sujud tilawah. Seperti kita ketahui, dalam Quran yang 30 juz itu terdapat ayat sajdah. Ada berapa, surat apa saja, dan apa yang harus dilakukan akan kita bahas di video ini. Video ini diambil dari blognya Muhammadiyah, muhammadiyah.or.id, dengan judul Tata Cara dan Doa Sujud Tilawah berdasarkan hadis Nabi. Ditulis oleh Bapak Ilham. Sebelum kita mulai, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita yang jamin. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman semuanya, video ini menyampaikan tentang ayat sajdah atau sujud tilawah. Jadi mungkin beberapa kegiatan, beberapa waktu ataupun beberapa sholat yang dilaksanakan di beberapa tempat yang pembacaan surat atau ayat-ayat pendeknya dizaharkan, berarti sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Mungkin ada beberapa imam yang membaca ayat sajdah. Terus selain dalam sholat, mungkin ketika kita membaca Al-Quran yang 30 juz, ada beberapa ayat yang ternyata itu merupakan bagian daripada ayat sajdah. Lalu ada berapakah dalam Al-Quran ayat sajdah tersebut, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar, membaca, atau melihat ketika bacaan itu dibacakan. Karena membaca itu ada beberapa pengertian. Ketika membaca itu adalah mengeluarkan suaranya terdengar oleh kuping kita, ataupun membaca dengan hanya sihr atau dalam hati. Nah, itu mungkin ada tata caranya. Dalam blog ini Muhammadiyah menyampaikan sujud tilawah atau ketika kita mendengarkan ayat sajdah ialah sujud yang dilakukan oleh seorang muslim pada waktu membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat sajdah yang dilakukan baik dalam keadaan sedang melaksanakan sholat maupun di luar sholat, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang membaca ayat sajdah lalu ia sujud, maka menyingkirlah syaitan. Dengan menangis berkata, sungguh celaka manusia, diperintahkan sujud lalu ia sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku diperintahkan sujud, tetap aku membangkang, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah. Hukum daripada sujud tilawah tersebut adalah sunnah berdasarkan hadis Nabi. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, ia berkata, hai sekalian manusia, kita diperintahkan untuk bersujud. Barang siapa yang bersujud, ia mendapatkan pahala, dan barang siapa yang tidak bersujud, ia tidak berdosa. Jadi hukumnya adalah sunat ketika kita mendengarkan, membacakan ayat sajdah, baik dalam keadaan sholat ataupun tidak dalam keadaan sholat. Jadi ada beberapa kegiatan yang pernah saya ikuti di salah satu tempat. Jadi si imamnya ketika dia akan memimpin sholat, dia akan menyampaikan bahwa di rakaat pertama ataupun rakaat kedua selepas membaca Al-Fatihah, dia akan membacakan yang di dalamnya ada ayat sajdah. Jadi tidak kaget ketika misalnya waladhdallin amin, lalu dia membacakan ayat-ayat pendek atau surat-surat pendek, dan ternyata di dalamnya, dalam surat-surat yang dibacakan setelah Al-Fatihah itu, membacakan surat ayat ada di dalam ayat sajdah. Nah, supaya tidak kaget, si imamnya sebelum memulai menyampaikan dulu supaya ketika sampai di akhir atau sampai dalam ayat sajdah tersebut langsung melakukan sujud tilawah. Atau mungkin teman-teman ketika membaca Al-Quran ternyata dalam pertengahan ayatnya mendapatkan ayat sajdah. Nah, itu disunatkan melakukan sholat, melakukan sujud. Ataupun kalau tidak apa-apa, karena dalam hadisnya disampaikan di hukumnya adalah sunat. Jadi dalam artikel ini ya kita juga meyakini bahwa hukum kita mendengar atau membaca ayat sajdah itu hukumnya adalah sunat. Dan kalau misalnya sholat juga kan, kalau sholat fardu atau sholat berjamaah tergantung imamnya. Jadi kalau imamnya ternyata tidak melakukan sujud tilawah ya tidak apa-apa. Jangan sampai nanti makmumnya menyuruh untuk sujud sahwi.
sujud lupa tidak, karena hukumnya kan sunat. Jadi ketika imamnya tidak melakukan sujud tilawah, ya sudah, si makmumnya tidak melakukan sujud tilawah. Jadi kan tergantung imam. Ketika imam, ya bagusnya ketika imam itu menyampaikan ke makmumnya sebelum memulai sholat tersebut bahwa di rakaat pertama atau rakaat kedua saya akan membaca surat selepas Al-Fatihahnya adalah surat A misalnya, dan di dalamnya ada ayat sajdah. Jadi nanti jangan kaget ketika setelah di pertengahan membaca itu melakukan sujud tilawah. Sebaiknya membaca takbir sebelum melaksanakan sujud tilawah berdasarkan hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, pernah Nabi SAW membacakan Al-Quran atas kami, maka apabila sampai kepada ayat sajdah, beliau bertakbir dan sujud, dan kami pun bersujud bersama beliau. Jadi sebaiknya, berarti sebaiknya kita ketika mendengar atau membaca ayat sajdah, maka sebaiknya membaca takbir Allahu Akbar, langsung sujud dan membacakan doanya. Nah, ini adalah doanya, doa sujud tilawah atau doa ketika kita mendengarkan ayat sajdah. Pada waktu melakukan sujud tilawah dibaca doa. Doanya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Berdasarkan hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sajudil Qur'an bil laili sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Yang artinya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada sujud tilawah di malam hari, yang artinya wajahku sujud kepada zat yang menjadikan dan membentuknya dan yang memberi pendengaran dan penglihatan dengan kekuatan dan kekuasaannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Berikut adalah jumlah ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran yang 30 juz. Ternyata jumlah ayat sajdahnya ada 15 ayat. 15 ayat terbagi dalam beberapa surat. Jadi ada berapakah? Ada 15 ayat dalam Quran 30 juz yang termasuk ke dalam ayat sajdah. Apa sajakah? Kita tulis, nanti mungkin di deskripsi akan saya tulis juga. Yang pertama adalah Quran surat Al-A'raf ayat 206, yang kedua Quran surat Ar-Ra'd ayat 15, yang ketiga Quran surat An-Nahl ayat 49, yang keempat Quran surat Al-Isra ayat 107, yang kelima Quran surat Maryam ayat 58, yang selanjutnya adalah yang keenam adalah surat Al-Hajj ayat 18, yang ketujuh surat Al-Hajj lagi ayat 77, yang ke-8 Quran surat Al-Furqan ayat 60, ke-9 Quran surat An-Naml ayat 55, ke-10 Quran surat As-Sajdah ayat 15, ke-11 Quran surat Shad ayat 24, ke-12 Quran surat Fussilat ayat 37, ke-13 Quran surat An-Najm ayat 62, 14 Quran surat Al-Insyiqaq ayat 84, yang ke-15 Quran surat Al-Alaq ayat 19. Ya, insyaallah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Yang pertama, ketika kita membaca, mendengar ataupun melihat, ketika membaca dengan sir ayat sajdah disunatkan untuk bersujud. Bacaannya adalah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Ayat sajdah ada berapa? Dalam Quran surah 30 juz ada 15 tempat. Jadi ada 15 tempat, ada 15 ayat yang termasuk dalam ayat sajdah. Jadi dalam hadisnya dikatakan bahwa ketika kita mendengar, membaca ataupun melihat Quran ayat sajdah disunatkan untuk bersujud. Jadi mudah-mudahan ini salah satu hasanah keilmuan buat saya juga. Jadi ada 15 ayat sajdah. Benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.